Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kita bisa kembali bersama-sama menggali firman Tuhan secara perperikop. Back to Bible mengucapkan terima kasih buat setiap Bapak Ibu Saudara yang senantiasa menemani kita untuk bersama-sama menggali firman Tuhan secara perperikop. Kita sudah sampai di perikop terakhir dari kitab Matius yang tercatat di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. LAI memberikan sebuah tema perintah untuk memberitakan Injil. Mari kita baca bersama-sama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini, buat waktu dan kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk kami kembali belajar firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami, buat kami mengerti apa yang Bapa mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti kami sungguh bersuka cita ketika kami boleh menyampaikan perikop terakhir ini kepada Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga memiliki sukacita yang sama dengan kami untuk bisa menggali firman Tuhan secara berperikop setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu Saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara seorang yang rindu untuk dimuridkan, seseorang yang rindu mengenal Tuhan lebih dekat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, ketika Bapak Ibu Saudara mendahulukan kerajaan surga dan kebenarannya, maka Ia akan menyertai setiap langkah kita. Ia akan menolong dan membuka jalan buat setiap kita. Sekarang kita akan kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan ini. Perikop ini seringkali disebut sebagai amanat agung. Karena ini adalah sebuah perintah yang agung dari proses pemuritan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan, yang Tuhan bentuk atas diri murid-muridnya. Dan ini adalah perintah untuk mengutus mereka. Kita akan mulai dari ayat yang ke-16. Dikatakan begini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Beberapa hari yang lalu, keadaan murid-muridnya merasa terpukul karena Tuhan Yesus mati. Guru yang diharapkannya bisa menjadi raja atas Israel, yang bisa diharapkan untuk memulihkan keadaan Israel, ternyata mati. Murid-muridnya lupa tentang apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus atas mereka. Bahwa tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyerahkan dirinya untuk pemulihan tidak hanya bangsa, tetapi umat manusia. Ia harus mati, ia harus dihina, ia harus menanggung dosa dan kutuk dari manusia yang sudah terpisah begitu lama dengan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus harus mati, namun pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Murid-muridnya lupa sehingga mereka terpecah-pecah. Mereka tidak tahu kemana. Bahkan ketika waktu Tuhan Yesus dikuburkan, hanya ada wanita-wanita yang duduk di depan kubur Yesus. Sampai mereka mendapatkan sebuah kabar bahwa Yesus telah bangkit. Yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka diutus untuk pergi ke Galilea dan Yesus akan mendahului mereka ke situ. Dari ayat yang ke-16 ini, hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah waktu Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu,
Ketahuilah bahwa Tuhan sudah berada di tempat di mana kita mau menuju ke sana. Tuhan mempersiapkan untuk memberikan sesuatu sesampainya kita selesai melakukan sesuatu. Salah satu contoh adalah seperti ini. Waktu Tuhan memerintahkan Elia pergi ke sungai Kerit, maka di tempat itu Tuhan sedang menyediakan berkat buat Elia. Jadi bayangkan apabila Elia tidak pergi ke sungai Kerit, maka Elia tidak akan mendapatkan berkat di tempat itu. Hal yang sama dengan kita. Waktu Tuhan perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, sesungguhnya Tuhan sedang menyediakan sebuah berkat buat kita waktu kita melakukannya. Hal yang sama dengan murid-muridnya. Waktu murid-muridnya diperintahkan untuk pergi ke Galilea, Tuhan sudah berada di Galilea mendahului mereka untuk memberikan sesuatu buat mereka. Oleh karena itu jangan bimbang ketika Tuhan perintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Percaya saja, waktu Tuhan memerintahkan kita lakukan sesuatu. Sesungguhnya ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan akan menyediakan berkat itu buat kita. Lakukan saja. Yang selanjutnya kita akan baca di ayat yang ke-17. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dari ayat ini kita bisa dapati bahwa selalu ada orang-orang yang ragu-ragu kepada Tuhan. Tidak peduli berapa lama saudara mengikut Yesus, tidak peduli berapa sering Bapak Ibu Saudara melihat dan menikmati keajaiban Yesus, saya beritahu dengan jujur bahwa selalu ada momen buat kita untuk ragu-ragu dengan Tuhan. Tidak peduli berapa lama kita mengikuti Tuhan Yesus, melihat dan menikmati keajaiban demi keajaiban untuk melakukan sesuatu yang jauh melampaui nalar kita, bukankah kita seringkali ragu-ragu kepada Tuhan? Ini juga dialami oleh murid-muridnya. Mereka melihat mukjizat yang Tuhan kerjakan, bagaimana orang lumpuh dipulihkan, orang sakit disembuhkan. Beberapa dari mereka mengalami dan melihat mukjizat dalam hidup mereka. Namun ada juga dari mereka yang masih ragu-ragu. Jika mereka yang hidup pada zamannya Tuhan Yesus memiliki keraguan-raguan, mungkin kita menganggap bahwa wajar buat kita yang tidak hidup dalam zamannya Tuhan Yesus merasa ragu-ragu, bukan? No, Alkitab berkata, keraguan-raguan atas hidup kita itu tidak memberikan apa-apa buat kita. Semakin kita ragu-ragu, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ada keajaiban demi keajaiban yang akan Tuhan nyatakan atas hidup orang-orang yang percaya. Jika tidak bimbang percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka Tuhan akan memberikannya buat kita. Sebab itu buang keraguan-raguan kita akan Tuhan, akan firman-Nya, akan penyertaannya, akan pemulihan, akan berkat, akan berkenanan Tuhan, akan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan bangkit. Ia setia atas hidup kita. Ia mengasihi kita. Ia berikan sesuatu yang baru setiap pagi. Kasih-Nya itu selalu baru. Ia menuntun kita terus naik-naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Jangan ragu-ragu. Sebab orang yang ragu-ragu dan bimbang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Sekarang perhatikan ayat yang ke-18 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Waktu mereka melihat Tuhan, mereka datang menyembahnya. Dan Tuhan mendekati mereka. Dari ayat ini kita bisa dapatkan, pada saat kita datang kepada Tuhan, berserah di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendekati kita. Beban apapun yang kita bawa, keraguan apapun yang kita punya hari ini, kekhawatiran apapun yang ada atas hidup kita, kegelisahan yang menghantui hidup kita, ketakutan yang menyelimuti hidup kita, datang kepada Tuhan. Seberat apapun beban yang kita pikul hari ini, datang kepada Tuhan, sembah Tuhan, maka Tuhan akan datang kepada kita. Ia akan melepaskan beban itu dan menggantinya dengan kuk yang ringan sehingga kita bisa menanggungnya.
Ia akan mengganti ratap tangis kita dengan tari-tarian dan sukacita. Ia akan melepaskan kita dari segala keterikatan, dari belenggu dosa atau belenggu apapun. Datang kepada Tuhan, sembah Tuhan, maka kita akan menikmati kedekatan itu. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan ragu untuk datang dan menyembahnya. Alkitab berkata Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang mengasihinya. Ia berkata ia berkuasa atas surga dan bumi. Jika kita bersama-sama dengan Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, Ia menghampiri kita, bukankah kita akan melihat segala yang mustahil itu akan Tuhan ubahkan jadi yang tidak mustahil. Tuhan sangat ahli untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, untuk membuat jalan-jalan. Tuhan sangat ahli untuk mengubah padang gurun itu menjadi padang rumput. Ia sangat ahli untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Kesulitan, pencobaan yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, percayailah, ketika kita datang menghampirinya, menyembah Dia, Ia akan datang menghampiri kita, dan segala yang ajaib itu akan Tuhan nyatakan atas hidup kita. Sebab Dia pembuat keajaiban. Haleluya. Sekarang masuk pada amanat agung, perintah yang agung yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Perhatikan ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dikatakan begini, karena itu pergilah. Tahukah saudara, sepanjang Bapak Ibu saudara mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan sedang membentuk saudara untuk menjadi seorang murid yang tangguh. Keajaiban, mukjizat, perkenanan, penyertaan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara alami, yang Bapak Ibu Saudara nikmati dan lihat, itu juga bagian dari pembentukan Tuhan atas hidup kita. Permasalahan, pencobaan, tantangan yang kita hadapi, itu juga bagian dari ujian yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Supaya setiap kita menjadi murid-murid yang tangguh. Orang-orang yang Tuhan pilih dan tetapkan untuk pergi, bukan berdiam diri. Jangan puas menjadi jemaat Tuhan yang hanya duduk diam di gereja, menunggu sampai kita mati, kita pulang ke rumah surga dan tidak melakukan apa-apa. Tuhan ingin kita bertindak, pergi, beranjak dari tempat di mana kita terdiam selama ini dan mulai melangkah, pergi. Kemana? Kemanapun Tuhan perintahkan. Yang kedua, selain Tuhan perintahkan untuk kita pergi, melangkah, bertindak dari tempat di mana kita mendiamkan diri, Tuhan inginkan supaya kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sama seperti kita dimuridkan oleh Tuhan, tugas kita adalah membawa orang untuk menjadi muridnya Tuhan. Kemanapun Tuhan perintahkan untuk pergi, ke tempat manapun Tuhan tetapkan, tugas kita adalah menjadikan mereka murid Tuhan dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, membuat mereka bertobat dan menjadi satu dengan Tuhan. Yang selanjutnya Tuhan ingin kita mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. 4 hal yang menjadi amanat agung: kita pergi, beranjak dari tempat kita, jadikan semua bangsa muridku, murid Tuhan, penginjilan, baptis mereka, pertobatkan mereka, masukkan mereka dalam sebuah komunitas, menjadi satu dengan orang-orang percaya. Dan yang keempat adalah memuridkan mereka, ajar mereka, pergi, jadikan mereka murid Tuhan, baptis, dan ajar mereka melakukan sesuatu. Terus menerus ajar mereka untuk melakukan hal yang sama seperti Tuhan ajarkan kepada kita, supaya mereka juga pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka, dan juga mengajari mereka melakukan, sehingga multiplikasi terjadi. Keselamatan tidak hanya kita miliki, tapi juga menjadi milik bangsa-bangsa, milik orang-orang yang ada di sekitar kita. Janji waktu kita melakukan amanat agung, di ayat yang ke-20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Jangan takut untuk melakukan amanat agung. Apa yang Bapak Ibu punya hari ini, ajarkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap firman yang kami dengar hari ini. Tuhan, ampuni kami akan setiap kesalahan dan dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi kami. Mampukan kami Tuhan. Sertai kami terus. Setiap tindakan yang kami lakukan, setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, Engkau yang bela, kami percaya. Kami lakukan bagian kami, yang Bapa yang melakukan bagian Tuhan. Kami menabur dan Bapa yang memberikan pertumbuhan buat orang-orang yang mendengar firman daripada kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa hari ini buat umat-Mu, berikan kekuatan, pewajuan, dan kesetiaan untuk melakukan setiap firman-Mu. Bawa mereka terus naik, melihat keajaiban demi keajaiban yang Bapa kerjakan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kami sekarang. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok di kitab Markus. See you.